Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dalam mata kuliah Sistem Pemerintahan Republik Indonesia dengan judul materi Perencanaan Pembangunan Daerah. Jadi pentingnya sebuah perencanaan pembangunan daerah dalam merencanakan rencana yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Pembangunan harus disusun berdasarkan pada mekanisme yang mengacu kepada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Musrenbang untuk perencanaan jangka panjang. Pembangunan yang direncanakan oleh Musrenbang ini harus berasaskan demokrasi yang berkeadilan demi terciptanya keutuhan bangsa Indonesia. Kajian dan mekanisme penyusunan program yang dilakukan oleh Musrenbang dalam menyusun kebijakan ini juga harus mendukung tujuan nasional agar tercapai pembangunan yang berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan seluruh elemen bangsa, agar pelaksanaan pembangunan sesuai dengan aspirasi seluruh masyarakat dan berjalan sesuai dengan tujuan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 2 menyatakan, pertama, pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan nasional. Yang kedua, perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Yang ketiga, sistem perencanaan pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan negara. Yang keempat, sistem perencanaan pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengatakan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi A. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah disingkat dengan RPJP, daerah untuk jangka waktu 20 tahun yang memuat visi misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP nasional. B. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM daerah untuk jangka waktu 5 tahun, merupakan penjabaran dari visi misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP daerah dengan memperhatikan RPJM nasional. C. Rencana Kerja Pembangunan Daerah selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari RPJM daerah untuk jangka waktu 1 tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada rencana kerja pemerintah. Rencana pembangunan diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, dan nasional, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.
Perencanaan pembangunan daerah sistem yang dibentuk dalam perencanaan pembangunan di daerah terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut. 1. Dalam membuat perencanaan, pemerintah daerah harus memperhatikan manfaat dari hasil perencanaan tersebut untuk masa yang akan datang dengan menganalisa kekayaan alam yang dimiliki oleh daerah tersebut. Yang kedua, implementasi dari perencanaan ini harus mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah secara nyata, baik itu peningkatan taraf perekonomian, kualitas hidup, kesejahteraan maupun dalam pendidikan dan kesejahteraan. Yang ketiga, strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan rencana daerah ini harus mewujudkan visi dan misi daerah. Yang keempat, kebijakan yang digunakan dalam pelaksanaan perencanaan daerah semata-mata dibuat untuk mendukung pelaksanaan program yang sudah direncanakan. Yang kelima, hasil pelaksanaan perencanaan harus memprioritaskan kebutuhan masyarakat menuju perkembangan yang lebih maju. Perencanaan program pembangunan daerah dapat dikatakan berhasil jika yang pertama, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah memberikan dampak positif terhadap program yang sudah direncanakan. Yang kedua, perencanaan yang dibuat bermanfaat bagi masyarakat yang luas. Yang ketiga, pelaksanaan program perencanaan efektif dan bermanfaat sampai jangka panjang. Yang keempat, acuan program pelaksanaan bersifat fleksibel. Artinya, perencanaan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyebutkan tentang materi perencanaan pembangunan daerah. B. Alasan pentingnya daerah membuat program perencanaan pembangunan. 1. Kesenjangan di masyarakat yang timbul karena tidak direncanakan program pembangunan sehingga daerah yang satu lebih maju dibandingkan daerah yang lainnya. 2. Mengoptimalkan sumber daya manusia dan sumber kekayaan alam dimiliki daerah untuk kesejahteraan masyarakat. 3. Kebutuhan pembangunan yang berbeda di masing-masing daerah. 4. Memajukan masyarakat agar terlibat dalam pelaksanaan rencana yang sudah dibuat oleh pemerintah agar kemajuan dan kehidupan sosial dan ekonominya. 5. Perencanaan pembangunan daerah untuk mengurangi ketidakmerataan pembangunan. Selanjutnya, pembangunan jangka panjang. A. Tujuan dibuatnya rencana jangka panjang. Rencana ini dibuat sebagai acuan pemerintah pusat untuk melaksanakan visi dan misi dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam mencapai tujuan nasional dengan melibatkan berbagai elemen dan unsur pemerintah dan masyarakat agar rencana pembangunan yang sudah disepakati oleh berbagai elemen dapat berjalan selaras dengan pengawasan oleh koordinasi masyarakat. D. Manfaat penyusunan rencana jangka panjang. Manfaat perencanaan untuk rencana jangka panjang adalah sebagai berikut. 1. Untuk kejelasan dan kepastian arah pembangunan nasional dan daerah dalam merumuskan program-program pelaku yang terlibat dalam pembangunan, baik itu dari elemen pemerintah maupun swasta. Contohnya, pengembangan perumahan dan investor swasta yang menanamkan modalnya di daerah tersebut, sehingga perencanaan tata ruang kota menjadi selaras sesuai dengan peruntukannya. Kedua, investor swasta, baik itu dalam negeri maupun luar negeri, yang akan berinvestasi untuk jangka panjang lebih tertata dan terkontrol kegiatannya, sehingga tercapai rasa aman bagi investor karena adanya kepastian hukum dalam menjalankan
kegiatannya dengan jaminan pemerintah mendukung iklim terhadap kemajuan dan peningkatan perekonomian masyarakat. Ketiga, dengan adanya kepastian hukum akan menimbulkan rasa aman bagi investor dan menjalankan kegiatannya diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik, selanjutnya C. Proses penyusunan jangka panjang tahapan-tahapan kegiatan penyusunan rencana jangka panjang antara lain. 1. Persiapan rencana-rencana apa saja yang akan dilaksanakan untuk pembangunan. 2. Dalam merencanakan rencana jangka panjang harus dimusyawarah dan dengan unsur-unsur terkait dengan rencana pembangunan. Ketiga, terakhir penyusunan rencana pembangunan jangka panjang. D. Visi dan misi pembangunan nasional tahun 2005 sampai 2025 sesuai dengan pasal 1 ayat 10 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, yakni 1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan filsafat Pancasila. 2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 3. Mewujudkan masyarakat demokratis dan berlandasan hukum. 4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu. 5. Mewujudkan pemerintahan pembangunan dan keadilan. 6. Mewujudkan Indonesia arsi dan lestari. 7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional. 8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional. Selanjutnya E. Strategi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai tahun 2015. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 yang menyatakan strategi untuk menetapkan misi tersebut dijabarkan secara bertahap dalam periode 5 tahun atau RPJM masing-masing mempunyai skala prioritasnya. Pertama, RPJM pertama 2005 sampai 2009, kedua RPJM kedua 2010 sampai 2014, ketiga RPJM ketiga 2015 sampai 2019, keempat RPJM keempat 2020 sampai 2025. F. Kendala dan hambatan dalam proses penyampaian rencana pembangunan jangka panjang nasional. 1. Tingkat perekonomian masih rendah. Kedua, ketertinggalan dalam bidang teknologi serta minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pemerintah. Ketiga, minimnya anggaran yang tersedia. 4. Belum meratanya pendapatan masyarakat. 5. Banyak pengangguran. 6. Tingginya inflasi di masyarakat. 7. Pembangunan mengandalkan pinjaman dan utang dari luar negeri. 8. Sedikitnya kesempatan kerja. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 10. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.